Legenda Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah subur, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia dikenal sebagai pemuda tampan yang rajin membantu ibunya bertani. Meski sebenarnya ia memiliki rahasia besar, ia sering menggunakan ilmu gaib untuk mempermudah pekerjaannya. Jaka Tarub sering pergi berburu ke hutan untuk mengisi waktu luang. Suatu hari, ketika ia berjalan di dekat sebuah telaga yang tersembunyi di dalam hutan, ia mendengar suara riang gembira. Suara itu ternyata berasal dari sekelompok bidadari yang sedang mandi di telaga. Jaka Tarub mengintip dari balik semak-semak, kagum akan kecantikan mereka. Namun, di antara para bidadari itu, perhatian Jaka Tarub tertuju pada seorang bidadari yang paling cantik bernama Nawang Wulan. Ia terpikat oleh kecantikan Nawang Wulan dan muncul keinginan untuk menjadikan sang bidadari sebagai istrinya. Dengan hati-hati, ia mendekati tempat para bidadari itu menyimpan selendang mereka, yang merupakan benda gaib untuk kembali ke kahyangan. Jaka Tarub mengambil salah satu selendang milik Nawang Wulan, lalu menyembunyikannya. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka kembali mengenakan selendang masing-masing untuk terbang ke kahyangan. Namun, Nawang Wulan tidak menemukan selendangnya. Ia panik, sementara saudari-saudarinya sudah terbang meninggalkannya. Dalam kesedihan, Nawang Wulan terduduk di tepi telaga. Melihat kesempatan itu, Jaka Tarub mendekatinya dengan pura-pura prihatin. Ia berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan menawarkan bantuan. Karena merasa tidak punya pilihan, Nawang Wulan mengikuti Jaka Tarub ke desanya. Waktu berlalu, dan Nawang Wulan akhirnya menerima lamaran Jaka Tarub untuk menjadi istrinya. Kehidupan rumah tangga yang aneh. Setelah menikah, Nawang Wulan menunjukkan kemampuannya sebagai seorang istri yang luar biasa. Dengan kekuatan gaibnya, ia mampu memasak hanya dengan menggunakan sebutir padi untuk menghasilkan nasi yang cukup untuk mereka berdua. Namun, Nawang Wulan memberi satu syarat kepada Jaka Tarub, ia tidak boleh membuka tutup dandang tempat memasak nasi saat ia memasak. Awalnya, Jaka Tarub mematuhi syarat tersebut. Namun, rasa penasaran akhirnya menguasainya. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang tidak ada di rumah, Jaka Tarub membuka tutup dandang itu. Ia terkejut melihat bahwa di dalam dandang hanya ada sebutir padi yang sedang dimasak menjadi nasi. Ketika Nawang Wulan kembali, ia langsung menyadari bahwa syaratnya telah dilanggar. Akibatnya, kekuatan gaibnya hilang. Mulai saat itu, Nawang Wulan harus memasak seperti manusia biasa, menggunakan banyak padi untuk menghasilkan nasi. Kembali ke kahyangan, seiring waktu, persediaan padi di lumbung mereka semakin menipis. Saat mengambil padi di lumbung, Nawang Wulan menemukan sesuatu yang tidak terduga, selendangnya yang hilang. Rupanya, Jaka Tarub telah menyembunyikannya di dalam lumbung. Merasakan campuran marah dan kecewa, Nawang Wulan menyadari bahwa ia telah ditipu. Meski ia mencintai Jaka Tarub, ia tahu bahwa tempatnya bukan di bumi, melainkan di kahyangan. Dengan berat hati, ia mengenakan selendangnya dan bersiap untuk pergi. Sebelum terbang ke kahyangan, Nawang Wulan berkata kepada Jaka Tarub, "Aku harus kembali ke kahyangan, karena itu adalah tempatku. Tapi aku tidak akan melupakanmu. Jika kau merindukanku, lihatlah bulan purnama. Di sana, aku akan selalu mengawasimu." Jaka Tarub hanya bisa menangis melihat Nawang Wulan terbang kembali ke kahyangan. Ia merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan, tetapi semuanya sudah terlambat. Sejak saat itu, Jaka Tarub hidup sendiri, mengenang cinta sejatinya yang telah pergi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pelajaran moral, jangan serakah dan berlaku curang, karena itu bisa merusak kebahagiaan. Kejujuran dan saling percaya adalah dasar dari hubungan yang harmonis. Legenda ini mengingatkan kita untuk menghormati hak orang lain dan menjalani hidup dengan jujur. Kehidupan Jaka Tarub setelah kepergian Nawang Wulan. Setelah Nawang Wulan kembali ke kahyangan, Jaka Tarub merasakan penyesalan yang mendalam. Setiap malam, ia sering duduk di halaman rumah, memandangi bulan purnama, berharap bisa melihat bayangan Nawang Wulan seperti yang dijanjikan. Namun, kerinduan itu justru membuatnya semakin terpuruk. Untuk mengisi kekosongan hidupnya, Jaka Tarub mulai menekuni pertanian dengan lebih giat. Ia mengolah ladang dan sawah dengan penuh semangat, berusaha melupakan kesedihannya. Namun, dalam hatinya, Jaka Tarub merasa ada yang hilang, kehadiran Nawang Wulan, yang telah membawa kehangatan dan keajaiban ke dalam hidupnya. Hubungan dengan Nawang Wulan melalui bulan purnama. Pada suatu malam bulan purnama,
Jaka Tarub melihat bayangan samar Nawang Wulan di langit. Meski tidak bisa berbicara langsung dengannya, ia merasa bahwa Nawang Wulan masih memperhatikannya dari kejauhan. Hal itu memberinya sedikit penghiburan di tengah kesepiannya. Nawang Wulan sendiri, meski sudah kembali ke kahyangan, tidak bisa melupakan Jaka Tarub sepenuhnya. Ia sering memohon kepada dewa untuk memperhatikan kehidupan suaminya di bumi. Namun, sebagai bidadari, Nawang Wulan tidak diperbolehkan kembali ke bumi tanpa izin dari dewa kahyangan. Pesan terakhir Nawang Wulan, legenda ini juga menyebutkan bahwa sebelum Nawang Wulan pergi, ia memberikan pesan kepada Jaka Tarub. Ia berkata, jika kau hidup dengan kejujuran dan tidak menyerah pada kesulitan, keberkahan akan selalu menyertaimu. Pesan itu menjadi pedoman bagi Jaka Tarub dalam menjalani kehidupannya. Seiring waktu, Jaka Tarub menjadi sosok yang dihormati di desanya. Meski ia hidup sendiri, kebijaksanaan dan kerja kerasnya membuat banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Jaka Tarub sering membagikan cerita hidupnya, terutama tentang pentingnya kejujuran dan kesetiaan. Akhir legenda Nawang Wulan dan Jaka Tarub menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun. Orang-orang percaya bahwa bayangan Nawang Wulan di bulan purnama adalah simbol cinta sejati yang tak pernah padam, meski terhalang oleh jarak dan waktu. Cerita ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga pelajaran moral bagi masyarakat tentang arti kepercayaan, kesetiaan, dan konsekuensi dari tindakan yang tidak jujur. Hingga kini, nama Nawang Wulan dan Jaka Tarub tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia, yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Nawang Wulan sebagai penjaga bulan. Setelah kembali ke kahyangan, Nawang Wulan mendapatkan tugas baru dari Dewa Kahyangan. Ia ditunjuk sebagai penjaga bulan purnama, simbol kesetiaan dan ketulusan. Dalam tugasnya, ia mengawasi kehidupan di bumi, khususnya desa tempat Jaka Tarub tinggal. Meski tak bisa kembali ke bumi, Nawang Wulan selalu menjaga suaminya dari kejauhan. Dalam legenda yang diceritakan turun-temurun, penduduk desa percaya bahwa setiap bulan purnama, Nawang Wulan turun ke telaga tempat ia dulu mandi bersama saudari-saudarinya. Malam itu, air telaga akan berkilauan, dan siapapun yang mandi di sana dipercaya akan mendapat keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Telaga Nawang Wulan menjadi tempat suci. Telaga yang menjadi saksi pertemuan pertama Nawang Wulan dan Jaka Tarub berubah menjadi tempat suci bagi penduduk desa. Orang-orang sering datang ke sana untuk berdoa atau memohon berkah. Mereka percaya bahwa air telaga itu membawa kedamaian dan dapat mengobati kesedihan hati. Di sisi lain, Jaka Tarub sering datang ke telaga tersebut, terutama di malam bulan purnama. Meski usianya bertambah tua, ia tetap setia mengenang cinta sejatinya. Di tepi telaga, ia berbicara kepada bulan, seperti sedang bercakap dengan Nawang Wulan. Kata-katanya selalu penuh rasa syukur, meski ia tahu bahwa cinta mereka tak bisa lagi bersatu di dunia. Keturunan Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Meski Nawang Wulan kembali ke kahyangan, beberapa versi cerita menyebutkan bahwa sebelum ia pergi, ia meninggalkan seorang anak perempuan yang masih kecil, hasil cintanya dengan Jaka Tarub. Anak itu diberi nama Nawang Sari, yang kelak tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan cantik seperti ibunya. Nawang Sari diwarisi sebagian kecil kekuatan gaib dari ibunya. Ia mampu memahami alam dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Nawang Sari juga menjadi harapan baru bagi Jaka Tarub. Kehadirannya membuat Jaka Tarub merasa bahwa cinta Nawang Wulan masih tetap hidup melalui anak mereka. Nawang Sari dan warisan keluarga. Nawang Sari tumbuh menjadi sosok yang sangat peduli terhadap alam. Ia mengajarkan penduduk desa untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan selalu menghormati alam, sebagaimana ibunya menghormati kehidupan manusia di bumi. Kebaikannya membuat ia dihormati oleh semua orang. Legenda mengatakan bahwa keturunan Jaka Tarub dan Nawang Wulan membawa keberkahan bagi desa tersebut. Sawah mereka selalu subur, hasil panen melimpah, dan penduduknya hidup rukun. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa desa itu masih dilindungi oleh roh Nawang Wulan yang menjaga dari kahyangan. Akhir legenda Nawang Wulan dan Jaka Tarub menjadi simbol cinta sejati yang melampaui batas. Meski terpisah oleh dunia, hubungan mereka tetap hidup dalam kenangan, doa, dan kehidupan anak-anak mereka. Cerita ini menjadi pengingat bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah hilang, meski waktu dan jarak memisahkan. Pesan-pesan moralnya tentang kejujuran, pengorbanan, dan menghormati alam terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Hingga kini,
Bayangan Nawang Wulan di bulan purnama masih dipercaya sebagai simbol kesetiaan, dan telaga tempat pertemuan mereka tetap menjadi saksi cinta yang abadi. Kehidupan baru di desa dan kisah para generasi penerus. Seiring berjalannya waktu, desa tempat Jaka Tarub dan Nawang Wulan tinggal semakin berkembang. Keturunan Jaka Tarub, yang dikenal dengan nama keluarga Tarub, menjadi generasi yang dihormati di desa itu. Mereka tidak hanya dikenal sebagai keluarga yang memiliki darah keturunan dari bidadari, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Setiap kali bulan purnama tiba, penduduk desa sering berkumpul di telaga. Mereka tidak hanya berdoa untuk keselamatan, tetapi juga merayakan keberkahan yang telah mereka terima. Dikisahkan bahwa di malam bulan purnama yang paling terang, keluarga Tarub akan mengadakan upacara kecil di tepi telaga, sebagai bentuk rasa syukur kepada Nawang Wulan, yang meskipun sudah tiada di bumi, namun tetap menjaga dan melindungi desa dengan cinta dan kasih sayangnya. Kisah Nawang Wulan dan Jaka Tarub dikisahkan di setiap generasi. Setiap generasi di desa itu, sejak zaman Jaka Tarub dan Nawang Wulan, selalu menceritakan legenda mereka kepada anak cucu. Cerita ini menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Mereka percaya bahwa dengan mengenang kisah ini, mereka akan selalu dilindungi dan diberkahi. Selain itu, kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang datang ke desa tersebut. Para pelancong dan peziarah sering berkunjung, berharap mendapatkan keberkahan atau bahkan bertemu dengan sosok legenda yang telah lama menghilang. Meskipun tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan bahwa mereka melihat Nawang Wulan atau Jaka Tarub, tetapi banyak yang merasa bahwa aura cinta dan kedamaian masih menyelimuti tempat itu. Bulan purnama dan keajaiban yang tak terlihat. Di malam bulan purnama, penduduk desa sering merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih sejuk, dan suasana sekitar menjadi lebih tenang dan damai. Beberapa orang bahkan merasakan kehadiran Nawang Wulan, yang seolah masih menjaga mereka meskipun tidak tampak secara fisik. Beberapa orang juga percaya bahwa pada malam bulan purnama yang sangat terang, jika mereka berdoa dengan sepenuh hati di dekat telaga, mereka bisa merasakan energi positif yang mengalir, seolah Nawang Wulan memberikan berkah langsung kepada mereka. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang sedang kesulitan atau sakit akan merasa lebih baik setelah berdoa di sana, dan ada juga yang menemukan solusi untuk masalah hidup mereka. Legenda yang hidup dan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, legenda Nawang Wulan dan Jaka Tarub terus berkembang, menjadi cerita yang tidak hanya dikenal di desa itu, tetapi juga di berbagai daerah. Dalam beberapa versi cerita, nama Nawang Wulan bahkan dikaitkan dengan simbol bulan purnama yang melambangkan kesetiaan, cinta abadi, dan keberkahan. Penyebaran cerita ini tidak hanya melalui cerita lisan, tetapi juga mulai diabadikan dalam seni dan budaya lokal. Beberapa seniman desa menggambar lukisan Nawang Wulan yang terbang di bulan purnama, atau menulis puisi yang mengungkapkan rasa cinta dan kehilangan, seperti yang dirasakan oleh Jaka Tarub. Bahkan, beberapa pembuat wayang kulit menggambarkan Nawang Wulan dan Jaka Tarub dalam pertunjukan mereka, untuk mengenalkan kembali kisah cinta yang abadi ini kepada masyarakat luas. Dari cerita ini, ada banyak pelajaran yang bisa diambil, baik untuk masyarakat desa maupun generasi yang hidup di zaman modern. Salah satunya adalah pentingnya menjaga kejujuran dan saling menghormati dalam hubungan. Jaka Tarub, meskipun mencintai Nawang Wulan, akhirnya kehilangan apa yang sangat ia sayangi karena kehati-hatian dan rasa ingin tahu yang berlebihan. Oleh waktu dan jarak, seperti Nawang, legenda Nawang Wulan dan Jaka Tarub adalah simbol dari kesetiaan, pengorbanan, dan keberkahan yang datang dari cinta yang murni. Sebuah kisah yang terus hidup, menginspirasi dan memberikan harapan bagi mereka yang mempercayai kekuatan cinta yang tak tergoyahkan.